Hai Drakor, selamat datang di channel Alur Drakor, channel yang ngebahas alur drama Korea tiap episodenya, dan channel yang cocok untuk kalian-kalian yang mager untuk nonton dramanya. Kali ini kita akan ngebahas drakor The Tale of Gumiho episode 2. Tanpa basa-basi, yuk langsung masuk aja. Dulu, di zaman keemasan Yeon, saat masih menjadi dewa di gunung, Yeon didatangi seorang anak kecil yang membangunkannya dari tidur siang. Namanya adalah Aum. Tiap hari, Aum mendatangi Yeon di gunung sampai Aum dewasa. Yeon jatuh cinta pada Aum. Yeon sangat menyukainya. Tapi ada tragedi di mana Aum mati dan rohnya diantar melewati sungai Samdo menuju dunia orang mati. Yeon yang gak menerima hal itu membekukan sungai itu dan memohon izin neneknya untuk mengucapkan salam perpisahan pada Aum. Yeon berjanji akan menemukan Aum ketika Aum bereinkarnasi nanti, lalu memberikan butiran rubahnya dengan mencium Aum. Yeon terus mencari Aum yang bereinkarnasi, zaman demi zaman. Hanya wajahnya saja yang sama, tapi tidak memiliki manik rubah. Bahkan Jia kecil pun tidak. Saat sadar dari tidurnya, Yeon mengancam membunuh Jia. Yeon mengancam Jia akan mengambil matanya karena sudah menguji Yeon. Yeon memberitahu kalau dia adalah Gumiho. Jia percaya ada makhluk seperti Yeon. Jia ingin mengetahui di mana orang tuanya saat kecelakaan. Jia tahu kalau saat itu Yeon ada di sana, tapi Yeon gak tertarik dan gak memberitahu. Jia mengancam Yeon dengan disk file video tadi, tapi Yeon membuat sebelah mata Jia buta. Jia memasukkan disk itu ke dalam air dan mengatakan saat rubah berutang pada seseorang, rubah itu harus membalasnya. Artinya Yeon harus membalas Jia karena sudah menghancurkan bukti kalau Yeon adalah Gumiho. Jia menginginkan orang tuanya. Sementara itu, Rang dengan Yuri datang ke pemakaman orang yang mati di bis dan memberi santunan belasungkawa. Salah satu anak dari orang yang meninggal itu mengenal Rang. Di pasaraya, Rang menawarkan bantuan pada pria ini karena orang tuanya menentang pernikahannya. Rang mengatakan, "Selamat atas pernikahanmu karena orang tuamu yang menentang pernikahanmu itu sudah tidak ada." Sementara itu di rumah, Jia menonton rekaman video sewaktu kecil bersama orang tuanya. Jia sangat sedih. Jia menutup kedua telinganya saat sedih. Tiba-tiba dari TV yang mati, ibu Jia memberikan kepala tengkorak pada Jia. Ternyata itu adalah mimpi. Sementara itu di kantor imigrasi akhirat, semua orang yang mati di bis tadi diberi pengarahan di dunia akhirat nanti. Yeon datang untuk menemui neneknya dan bertanya Aum bereinkarnasi kan? Tapi neneknya nggak menjawab. Nenek Yeon mengatakan agar tidak usah mencari reinkarnasi Aum. Yeon juga minta tolong untuk mencarikan orang tua Jia pada neneknya. Jia datang ke kantor. Di lift, Jia dan kedua rekannya bercerita soal mimpi buruk mereka. Di sana ada penjaga gedung yang ingin membeli mimpi buruk teman Jia. Katanya untuk lotre. Yeon dan Jia bertemu di restoran rubah. Yeon mengatakan kalau orang tua Jia tidak ada di dalam daftar, jadi kemungkinan belum mati. Jia sangat bersyukur, kemudian meminta maaf soal obat bius waktu lalu. Jia bertanya, apa ada rubah selain Yeon? Yeon mengatakan, di mana-mana ada rubah. Tidak hanya rubah, ada makhluk lain juga. Mereka tinggal di tempat yang tidak disangka manusia. Di jalan, Yeon mengatakan, di sini kita berpisah. Tapi Jia nggak mau dan melarang Yeon menghilang. Lalu Jia mendapat telepon kalau ibu teman wanitanya ini meninggal dan menceritakan mimpi buruk mereka bertiga pada Yeon. Lalu Yeon bertanya, apa Jia benar mau melihat dunianya? Jia minta tolong penjaga yang membeli mimpi temannya waktu lalu untuk ke studio. Tasnya tertinggal di sana. Penjaga itu mencari-cari tas Jia. Lalu Jia melemparkan koin ke lantai. Tiba-tiba penjaga ini berubah jadi makhluk lain dan memakan koin-koin itu. Lalu hendak menyerang Jia. Tapi Yeon datang dan mengajarnya. Terjadi perkelahian di antara mereka berdua. Ternyata pria ini adalah Bolgasari, makhluk pemakan mimpi. Pria ini mencoba kabur dan menawan Jia, tapi percuma, langsung KO dibuat Yeon. Scene berpindah kepada nelayan di tengah laut sedang menangkap ikan. Tiba-tiba di jalan mereka tersangkut tengkorak kepala manusia. Mereka memberi penghormatan pada tengkorak itu, tapi tampaknya
Mereka mengenal tengkorak itu, lalu melaporkan hal itu ke pihak berwenang setempat. Putri dari tengkorak orang mati itu menangis meratapi ayahnya menjadi demikian. Sementara itu, Yon mengurung Bulgasari ini di kulkas. Sampai dia harus menjawab di mana Rang berada, baru dilepaskan. Akhirnya, Yon menemui Rang di pulau tempat tengkorak ditemukan. Rang mengancam akan membunuh Jia. Jia yang mengetahui berita mengenai tengkorak itu lalu datang ke pulau tersebut untuk menyelidikinya. Ternyata kapal ditumpangi untuk pergi ke pulau juga ada Yon di sana. Saat sampai di pulau itu, semua orang menatapi mereka berdua. Jia disambut putri orang mati itu, namanya Kyung-hee, dan Yon mengatakan kalau dia staf Jia. Mereka pun memulai penyelidikan dan mewawancara Kyung-hee terkait kejadian yang diketahuinya. Yon dan Jia diberi satu kamar untuk menginap. Kemudian Jia berusaha mendekati dua penduduk desa di depan warung dan bertanya soal tengkorak itu. Tapi mereka malah mengolok Jia dan ingin memukul Jia. Tapi Jia mengancam dengan kamera yang dari tadi ternyata udah merekam. Jia berusaha bertanya pada penduduk desa yang lain, tapi mereka malah kabur. Jia mengikuti Yon yang pergi ke bukit. Ternyata hutan itu udah mati, jadi Yon gak bisa bertanya pada roh yang di sana. Tiba-tiba ada seorang anak perempuan. Dia memberi salam pada Yon sebagai mantan penguasa hutan. Dia adalah roh pohon penjaga yang gak bisa pergi karena terikat. Roh ini mengatakan, dulu ada sesuatu yang besar datang menyebabkan hal ini. Jia pun melepaskan tali pengikat pohon itu. Roh itu pun bebas dan bisa pergi sekarang. Roh itu mengatakan kalau Jia punya sejarah dengan hutan ini dan menyuruh Jia pergi ke arah utara. Jia tiba di sebuah gua. Jia menyadari sesuatu. Ternyata saat dalam kandungan, orang tua Jia pernah datang ke gua itu dan foto bersama di sana. Di kamar, Yon dan Jia berdebat. Saat Jia tertawa, Yon teringat akan Aum saat dewasa. Yon mencoba melihat mani rubahnya pada Jia, tapi nggak ada. Pagi harinya, Yon menyogok dua warga desa dengan ginseng liar agar mengatakan apa yang sebenarnya terjadi yang mereka ketahui. Mereka pun mengatakan kalau sebenarnya kejadian kepala manusia itu bukan pertama kalinya. Ternyata di tahun 1954 juga ada kejadian serupa. Saat itu, Jia melihat pria yang seperti ketakutan berlari. Pria ini ingin menyerang Jia. Pria ini memukul Jia, tapi saat itu Yon datang. Jia sempat terluka. Yon memberi daun pada Jia. Jia kepanasan karena daun itu. Tiba-tiba ada sesuatu di leher Jia dan Jia mencekik Yon dan bertanya, mengapa Yon membunuhnya?